Tapi malaikat Tuhan menjumpai Yusuf, mengatakan bahwa yang dikandung itu oleh Maria, oleh Roh Kudus. 2 kali confirm kan? 1 kali ke Maria, yang confirm yang kedua double confirmation, ya, ke Yusuf. Apa? Double confirmation bahwa yang dikandung oleh Maria itu oleh Roh Kudus. Jadi pahamlah. Double confirmation. Ulang-ulang Pak, saya catat dulu nih. Double confirmation. Ya, kehamilannya itu loh bukan karena selingkuh, tetapi oleh Roh Kudus, ya kan? Itu pertama. Di double konfirmasi ke Yusuf karena Yusuf berencana tidak melanjutkan hubungan mereka, tetapi malaikat menampakkan diri kepada Yusuf. Dan malaikat itu berkata bahwa yang engkau kandung itu adalah oleh Roh Kudus. Oke? Jadi maulah, intinya dalam kisah itu maulah mereka bersatu. Dan Yusuf dan Maria tahu yang dikandung oleh Maria itu oleh Roh Kudus. Jadi itulah asal usulnya kenapa dicatatkan bahwa dia keturunan Yusuf, karena sudah dianggap anaknya sendiri menurut daging. Ya, jadi nggak ada istilah yang kamu bilang tadi bahwa kebingungan lagi. Oke, itu udah clear. Hah? Clear? Menurut lu clear, menurut gua kagak clear. Apaan sih lu Bang? Yang saya tanya, dia tuh anak kandung Yusuf atau bukan? Iya. Apaan sih Abang nih? Loh, aku kan udah ngomong, kok nggak bisa nangkap bahwa yang nggak bisa lah, yang double confirmation, tunggu dulu, saya jelas. Kalau nggak paham, saya jelaskan. Aku terlalu saya jelaskan. Kalau kamu nggak paham, biar saya jelaskan lagi. Ya, pertanyaan saya, coba ulangi pertanyaan saya apa? Yesus itu anak Yusuf kandung, kamu bilang ya? Bukan, itu makanya Abang sih nggak nangkap pertanyaan saya, makanya Abang salah. Pertanyaan saya adalah, apakah Yusuf bapak kandung Yesus atau bukan? Bukan. Kalau kita bukan. Saya kan udah cerita story tadi. Udah, terima kasih. Jangan dulu seperti anak kecil. Kan saya sudah cerita story-nya. Ya kan saya kalau kamu bisa diam nggak? Kalau nggak lanjut ini. Nggak bisa debat dengan kamu. Malah marah-marah. Makanya diam dulu. Makasih. Ya udah, saya diam. Oke lah, lanjut. Siapa yang mau ambil alih? Malas aku debat kayak gini. Emang aku salah apa? Halo, Ibu. Hah? Bentar Bang, Abang tadi, bentar dulu Bang, bentar. Bang, Abang kenapa? Kok malah ninggalin saya sendirian gitu? Lagi diskusi, lagi enak-enaknya kita ngobrol loh. Bang, ini ibarat kata belum jadian aku udah diputusin. Bentar dulu Bang, saya lagi kecewa nih. Bang, Abang ibarat kata tuh kayak belum menyatakan cinta, belum masuk proposal, Abang udah ninggalin saya Bang. Belum sampai saya menjelaskan keinginan saya, Abang udah mutusin saya. Bang, yang gitulah, lagi enak, lagi terujung nih, lagi enak banget tadi tuh mainnya tuh kita tuh, tiba-tiba Bang ninggalin. Sedih Bang saya Bang. Saya dapat kemana lagi ilmu Bang, kalau bukan ke kawan Kristen nanyanya. Ya Bang ninggalin saya saat-saat kita sudah maju gitu. Sedih aku. Kabur, aduh, gimana dah sama kakak Papua ini mungkin mau menjelaskan mau dia tadi. Sabar ya, udah kita ke halo, sabar. Ya, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Iya, silakan. Terima kasih, Ibu. Saya tambahkan tadi teman saya tadi yang mana Pak? Bapak mau nambahin rasa sakit hati lagi saya, nanti Bapak tinggalin saya habis itu. Iya. Begini, Ibu. Jadi tadi Ibu punya penyampaian mengenai kelahiran kami punya Sang Juru Selamat. Iya. Ibu buka di Sisila itu. Ya. Ada 14, di mana? Ada 14 keturunan. Yang mana Pak? Yang Matius atau yang Lukas? Iya, yang Sisila itu baca di Matius mungkin. Di Matius. Ya. Kenapa ada 14? Apa kaitannya dengan pertanyaan saya bahwa Yesus anak kandung Yusuf atau bukan? Itu, iya. 14 keturunan. Iya. Dan yang kedua lagi ada 14 keturunan. Dan yang ketiga ada 14 keturunan. Mulai dari Adam sampai di Abraham. Abraham sampai di Daud. Daud sampai di pembuangan ke Babel, Seltel. Baru Seltel sampai di, jadi yang punya Yusuf itu Seltel dengan Serubabel.
Apa sampai sih Pak? Nggak ngerti Pak. Saya nggak ngerti. Saya nggak minta penjelasan tentang sel karena kalau Bapak masuk ke situ nanti Bapak babak belur. Soalnya saya tahu ada masalah di situ Pak. Itu sudah Ibu. Itu jalurnya Bu. Jalurnya kalau Ibu mau tahu. Bapak coba dengar saya bicara baik-baik ya. Bapak, kalau Bapak menjelaskan tentang sisilah Yesus, justru Bapak akan masuk ke pusaran permasalahan yang lebih besar. Justru karena itu saya, Bu. Ntar dulu, sabar. Kalau Ibu berpikir secara moral, berarti Ibu nanti bisa tahu. Kami Sabar punya, Pak, dengerin saya boleh kami nggak? punya, tidak Bu. Kami umat Kristen itu harus berpikir secara moral, bukan kita main tebak-tebak. Tidak. Saya nggak ngajak nebak-nebak kok di sini. Bapak kok nuduh saya ngajak? Itu Emang kita lagi main berpikir kuis moral. Pak, Jadi, nebak-nebak. Kalau Ibu mau tahu, Justru harus dari sisi dulu, secara dari belakang dulu, moralitas, Bu. secara moralitas, Iya. bisa nggak sisilah ke Bapak tiri disematkan? Iya. Yusuf Bisa. sebagai bapak tiri Bu. Yusuf sebagai bapak tiri. Kalau dia Karena- bapak tiri, bisa tidak sisilah seorang anak tiri ke bapak tiri bisa nggak disematkan? Itu bermoral nggak kayak gitu? Justru itu perencanaan dari sang Iya. Maha Pencipta Bu. Aduh Pak, yang saya tanya itu kan Justru- Bapak bawa-bawa moral tadi. Secara moral berpikir, maka saya mau nggak berpikir secara moral. Secara kaidah Iya. moralitas, boleh tidak anak tiri itu disematkan nasabnya ke bapak tiri secara moral loh? Karena moral itu etika. Sopan tidak? Itulah etika. Hah? Boleh Itu menipu etikanya gitu? itu, Bu. Boleh berbohong Bukan begitu? menipu. Itu skenario. Ibu mengerti skenario? Skenario saya tahu Untuk Pak. Saya tahu skenario. Karena saya pernah main Untuk film ju- walaupun nggak jadi tayang. untuk- Judulnya Beranak Ya, Dalam betul. Ibu Kubur. dengar dulu. Bentar Ibu dengar dulu. Justru masuknya juru selamat ke dunia harus pakai skenario. Lah, Sang saya lagi nggak pencipta nanya, sudah Pak. membuat. Kalau Sebenarnya ibu itu, tidak tahu, ibu tidak tahu sejarah ini berarti ibu belum Saya tidak kuasai tanya Bu. sejarah Tuhan. Saya tanya sisilah Justru Tuhan, itu. Pak. Kami Saya tak punya ada kitab masalah. suci itu. Saya Ya, tak ada kami punya masalah kitab dengan suci Bapak itu. punya skenario Tuhan. Saya tak ada masalah. Oh, Saya berarti cuma ibu punya main masalah dengan sisilah Yesus. Itu sih ibu main kutak-katik saja. Kalau ibu sampai Saya tidak kutak-katik, saya bertanya toh. justru itu karena kami punya kitab suci berpikir secara moral. Secara moralitas saya bertanya, beta bertanya sama Bapak. Secara moralitas Loh. itu kalau bukan Bapak kandung, lalu disematkan secara Iya. nasabnya bukan ke Bapak kandung, itu punya moral atau tidak itu? Itu kan berbohong. Ibu baca di kerajaan. Ibu baca di kitab lama Kodeks Vatikanus itu Bu. Kenapa Apa? Bapak suruh saya baca Kodeks Vatikanus? Kenapa bukan Justru Sinaiticus? Itu Kodeks Tetua. Tadi ibu bilang keturunan Raja Daud. Bapak, Betul atau tidak? beta sedang belajar bahasa Papua karena beta suka bahasa Papua. Jadi mohon maaf kalau beta salah. Ya. Kalau ibu Karena saya tidak memahami ini, karena saya tinggal berarti di ibu tidak Ternate. ibu tidak memahami yang ibu bicarakan. Mengerti? Memang saya tidak Justru memahami. Bagaimana justru saya pada memahami latar- Bapak Tiri punya nasab sampai ke Bapak Tiri? Latar belakang ini yang kau harus tahu, baru bisa Latar belakang Anda yang masuk mana? di forum yang ini. Dia adalah anak Daud, Yusuf. Mengerti? Yusuf adalah berarti anak dia anak Daud. Daud. Ya, Ya, sudah, jelas. alhamdulillah. Alhamdulillah diakui ternyata Yesus itu punya bapak kandung, teman-teman. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bapak dulu ya. Terus Alhamdulillah. ibu baca Sudah. ibu jangan tepuk tangan, ibu baca kelahiran Yesus Kristus di Yohanes atau Matius. Kan ibu tadi sudah bilang toh. Kalau Bapak sudah bilang dia punya bapak kandung, kenapa saya harus baca lagi sesuatu yang saya sudah tahu jawabannya? Itu Bapak sudah Yusuf. akui. Itu Yusuf. Yusuf. Kenapa Yusuf? Ya dia kan kelahiran keturunan dari Daud. Iya, betul. Dia genetiknya kan di bumi, bukan di Betul. Dan surga. ternyata Yusuf anaknya Yesus, Yang punya Bapak genetik, Yesus. yang punya genetik surga itu Allah Bapa punya anak yang Tuhan Yesus. Genetik Ngerti? surga? Bapak saya bingung ini Yesus anak Tuhan atau anak manusia? Udah Rifa diam dulu. Udah Rifa. Dengar dulu. Yang punya anak itu Allah Bapa. Kalau Yusuf, Daud, mengerti? Ya Yusuf itu bapak tiri. Iya, Ibu ini nggak mengerti Bapak. Terus Injili terus. Wah, ini gawat ini. Gawat ini. Injili terus Pak, Injili. Ibarat domba hutan, domba yang liar di hutan. Kita bawa ke laut untuk makan
makan Iya, saya mau. rumput di Bapak padang. Ibu dari tadi tidak menjawab, hanya muter-muter terus. Ngerti kan, Beta Ibu? mau bertanya Beta mau bertanya sama kakak. Iya. Boleh. Tanya, Bu. Boleh. Tanya, Bu. Itu Yesus punya Ya. bapak kandung atau tidak? Ibu baca di Yohanes pasal Yohanes berapa? 1 itu, pasal 1 kelahiran Yohanes. Oke, Baca. pasal 1. Oke. Kalau saya bicara secara biologis terang-terang, saya bukan malu. Ya, tak ada bicara, masalah. Yang penting jujur. Pertanyaan saya belum dijawab. Itu Yesus punya bapak kandung kalau atau saya tidak? bicara genetik, kalau ibu tidak bisa heran. Ya tidak boleh heran. Karena Masalah dia genetik sebut- itu ada kaitan dengan sperma. Ya itu sudah, DNA itu. Sperma Itu terusan karena dia sendiri mengaku anak Allah. Anak Allah. Mengerti? Kalau saya bicara genetiknya, Iya, kita genetik bertanya Allah itu tentang tidak bisa heran. Kalau Tidak genetik boleh Daud itu heran. tidak bisa heran karena Daud itu Yusuf punya. kakak. Bapak, Adik mau dia tanya punya. sama kakak tenang dulu. Kakak. Kalau Yusuf itu orang tuanya di Kakak. Daud, makanya keturunan Daud karena lahir secara biologis di dunia. Agak Mengerti? ngerti ini. Injililah Bapak. Uni Rifa ini injili dulu. Kakak. Ya. Benar dia. Injili dulu. Kakak dengar Injil dengar dulu. adik dulu kakak. Kakak dengar Iya, adik. dengar dulu. Dengar, Bu. Nah, pertanyaan adik itu gampang. Adik tanya sama Silakan, kakak. Bu. Yesus punya bapak kandung atau tidak? Kenapa kakak Memang. tidak menjawab ke situ? Adik rasanya pengen cari Itu sudah makanan, baca pengen di- makan ini. Kakak bagaimana kakak ini menjawab baca. adik? Kami punya kitab ada di ibu baca tuh. Data akurat itu ada itu tuh. Tidak tersembunyi. Kakak, adik bertanya sekali Nah. lagi kakak. Yesus itu punya bapak Jauh. kandung atau tidak kakak? Atau ini kayak kambing liar yang kita mau kasih ke laut ini kau. Jadi ibu coba lihat baca biar nanti bisa mengerti. Ya sudahlah. Ya udah anggaplah saya tidak mengerti, tidak masalah. Saya jadi Islam saja sudah. Jangan jadi Kristen. Saya tidak perlu dah mengerti. Kalau kakak tidak mau mengajarkan saya Ini sudah. sudah Kalau kita kakak tidak mau bilang, menjelaskan kepada susah. saya, kepada beta. Beta juga tidak memaksa kakak menjelaskan kepada beta. Kami berpikir secara moral, kan Nasrani itu berpikir secara moral, Bu, bukan kotak Secara katik moralitas seperti kalau itu. dia bukan bapak kandung, bagaimana mungkin bisa Justru dikatakan itu? Wah, Kau menguasai materi bapak. dulu, menguasai materi. Baru Anda bisa Kakak mengerti jangan karena kami begitu. punya Kakak, kita saya bukan sudah wahyu. berdiskusi dengan para Mengerti? pendeta. Saya bertanya, Wah. ini tuh membuat mereka Mana kesulitan. datanya kalau kau bicara dengan pendeta? Mana datanya? Kakak Mana lihat di datanya? YouTube, cari nama Unirifa, saudara. Lepas tidak bisa. Bapak Cari ini nama pendeta, Unirifa, kah? kakak kan terpesona melihat Mana saya. keseluruh pendetanya mana? Pendeta yang kau bicara, kau. Bapak ini pendeta kah? Aku tanya dulu. Pendeta Esra Soru. Mana dia Bapak ini fotonya? pendeta, Mana kan, dari gambarnya? Papua, Bapak ini pendeta atau pendusta kah? Mbak kakak tengok di situ Unirifa melawan Esra Soru sudah. Pindah apa? Memang kamu ini. Lihat itu nama itu. Kakak kan bisa tengok. Saya bukan tulis. Saya Kakak bukan bisa tulis tengok, pendeta di toh. situ. Iya kakak bisa tengok Unirifa versus pendeta Esra Soru, Unirifa versus pendeta Paparangi, pendeta apa saja, Josias Lengkong. Silakan kakak cari di YouTube. Cari di situ. Baru kasih tahu ini. Saya pernah konfirmasi sama mereka. Sudah. Kakak, beta tidak ada masalah dengan iman kakak. Tapi beta cuma pengen pintar. Macam mana saya mau pintar kalau baca kitab kakak? Di satu sisi dia bapak tiri, di satu Bagaimana sisi kalau katanya ibu anak kandung. Bagaimana kalau ibu tinggal wahyu-wahyu kan tidak kotak katik tidak bisa mengerti, bro. Tidak boleh. Kita baca dulu. Orang Islam tidak boleh mengotak-ngatik kitab orang lain. Justru kenapa kita bertanya? Karena kita belajar. Karena Kami sudah punya lah. kitab itu Saya punya. kitab sejarah, bro. kitab. Bukan wahyu yang bukan kamu Kitab punya yang sejarah. punya kotak katik. Kitab sejarah dari final. telusuri. Udahlah, sudah. Berat ini saudara. Aduh, sudah Kalau kasihan. Anda tidak memahami, Ya sudah. Anda tidak memahami, Anda Kitab jangan kakak sejarah. kutak-katik. Kitab kakak kitab sejarah. Anda baca dari kitab Taurat kan tidak?
Sudah pernah baca? Apa ini? Ya, Itu tidak ada bangsa kitab Israel keluar Taurat. dari Mesir. Tidak ada Bapak. Tidak ada kitab Taurat. Sudah itu. Tidak ada lagi kitab Taurat. Di kitab Taurat sudah terada. Di mana itu? Kami Yang pernah ada kita cuma ada kitab yang Taurat. diklaim sebagai Taurat. Yang sudah bercampur. Kita tidak sedang bahas sejarah, Pak. Kita tidak sedang bahas sejarah. Kitab suci, Pak. Saya Kalau tanya kamu kakak bingung dari di tadi yang kakak tidak mau awal, menjawab. tidak Tapi bisa tarik yang di kakak belakang. sama seperti Kalau yang di belakang laki-laki kamu tadi tahu, memposting baru tahu saya. yang di awal. Kakak, kalau Karena kakak sisi tidak lain mau yang tadi menunjukkan saya ke jalan yang benar, kakak diam saja sudah. Biasa diskusi dengan yang lain. Ini buang-buang waktu saya tahu. Tanya Kristen. Ya. Ya, tanya silakan. Jadi Yesus punya bapak kandung atau enggak nih? Bingung nih saya nih. Soalnya di kitab kalian dikatakan dia punya Sisila. Terus dia dari keturunan Daud atau sperma. Mana yang betul nih? Atau jangan-jangan gini nih, jangan-jangan badannya hasil peranaan manusia, rohnya adalah anak Tuhan. Nah, masuk akal juga sih, ya kan? Masuk akal kayak gitu kan? Kan gitu. Tapi berbenturan dengan Yohanes 1:14. Firman jadi manusia soalnya. Agak bingung kita memang. Saya pengen pintar baca kitabnya orang Kristen, tapi tak pintar-pintar saya bingung. Siapa yang bisa ngajarkan saya ini? Coba. Kalau terada yang bisa menjelaskan saya, macam mana mau dibaptis si J ini kembali? Si J ini kan mana tahu bisa dibaptis ini. Gimana mau tahu? Roh Kudusnya nggak ada sama Uni. Nggak ada Roh Kudus Uni. Wah, tanya diam. Udah yang serius diskusi Kau harus Bapak. baca, kau baca situ. Bapak. Kalau kamu tak diskusi. hati gitu, memang Bapak. saya telusuri tapi Diskusi itu Pak tidak untuk semua orang. Kalau Bapak mengerti substansi diskusi boleh. Kalau tidak mengerti jangan. Kenapa? Nanti Bapak dimaki orang Kristen gara-gara Bapak nggak mampu menjawab. Saya punya kitab, kok saya mau tidak mengerti bagaimana? Aneh kan? Ya, loh. Masa Bapak orang lain mau mengerti bahasa saya sendiri Berarti tidak Bapak mengerti? mengerti? Berarti Bapak nggak mengerti? Betul mengerti Itu Bapak? sudah bicara sudah. Oke, kalau gitu Ya, saya tolong punya kitab, jelaskan ya, ke saya saya. Ya udah saya tanya. Lukas pasal 3 nomor 23 coba kakak baca dulu. Kita masih bahas tentang Ibu baca di situ. Katanya kamu Saya punya tidak bawa, kitab. saya di Tapi luar. minta tolong saya. Saya di luar, Jadi saya di luar. Kakak Saya di bilang luar. begini, Saya di Adek tempat. nanti kita makan abang yang bayar. Tahu-tahu di tempat makan, Adek pakai duit Adek dulu. Kakak ini. Maksudnya ibu tolong baca atau ibu kasih tunjuk datanya. Ibu kasih Mentang-mentang tunjuk wajah saya Biblenya polos baru saya baca. begini. Saya polos begini muka ditipui laki-laki terus. Hei, tunjukkan Bibelnya saya benar saya bisa baca di luar. Ya udah, saya bacakan. Mentang-mentang Ya. wajah polos begini, ditipu-tipu laki-laki pun saya mau pula. Begitulah perempuan ya. Aduh, Kadang-kadang kami aneh-aneh ditipu sekali sama ini. laki-laki. Ada Nih. harus. Nih saya tanya ya, katanya kakak mengerti dengan kitab kakak. Saya pengen paham. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Pertanyaan saya, pertama, anggapan orang ini siapa orangnya? Kerabat dekat, orang jauh, orang nggak dikenal, ODGJ, orang normal, orang sakit apa? Dan pendapat orang ini bahwa dia anak Yusuf ini anak tiri, anak kandung, atau anak angkat? Nah, tolong jelaskan saya, Pak. Terima kasih. Nih, Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang, pertanyaannya ada dua. Orang ini orang sehat, orang normal, tetangga dekat, tetangga jauh, kerabat, orang-orangan, orang-orang sawah, atau orang, tapi setengah orang, setengah manusia, mutan, siluman, nah kita nggak tahu. Tolong jelaskan. Terus. Silakan. Ya. Silakan jelaskan ke saya. Jadi menurut tanggapan itu Injil Lukas toh? Halo. Betul. Ibu. Injil Lukas. Betul. Ya ibu bilang menurut tanggapan. Jadi begini ibu. Lukas dia bukan salah satu murid dari Yesus yang dipilih
dia di luar dari murid yang dipilih Yesus. Pertama kali ia sebut Theophilus yang mulia. Dia minta permisi untuk mencatat sejarah Yesus Kristus. Yang sah untuk menulis sejarah Yesus Kristus adalah Matius dengan Yohanes. Itulah murid yang sah untuk dipilih waktu jadi 12 murid. Dia bukan murid salah satu dari Yesus, tetapi dia adalah saksi Yesus. Ia juga ikuti Yesus di mana karena dia diutus, disuruh. Karena di situ ada penguasa-penguasa, makanya dia harus disuruh untuk mengikuti Yesus. Sejauh mana ia berbicara, sejauh mana dia berada. Ibu mengerti kan tidak? Dia bukan salah satu murid yang sah. Saya tidak ada bertanya tentang Lukas. Ade bertanya tentang anggapan orang itu orang mana, kakak? Kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga kak. Kalau ibu baca di Yohanes baru lebih mendetail itu. Saya tanya Lukas, kenapa saya dibawa ke Yohanes? Aduh, ini bagaimana ini ibu ini? Aduh, seperti domba liar betul ini. Kita guna. Kok domba? Saya dituduh-tuduh domba. Udahlah bapak aja yang bilang Tuhan bapak domba. Saya pula dikata-katain domba. Enak aja nggak ada moral. Domba liar yang diutang kita pakai. Manusia manis kayak saya sama-sama kayak domba lagi. Enak aja. Emang saya hewan ternak apa kayak bapak? Ini nggak sopan banget orang Kristen ya. Orang Kristen tuh kenapa nggak sopan ya? Kita dikatain dia domba loh. Tapi ketika kita bilang dia kafir, dia tersinggung. Kita dikatain binatang loh. Mentang-mentang dia ngatain Tuhannya kayak binatang, kita disamakan nggak boleh gitu loh, Pak. Ketawa lagi dia, tuh ada moral banget. Ya, langsung ibu masuk. Pak, Bapak mengatakan orang lain sebagai hewan itu menurut agama Bapak itu bermoral kah? Justru moral itu yang saya bilang. Ibu menguasai materi baru bisa ibu di dalam agama Bapak. Jangan ibu ambil satu ayat lain saja, hewan Bu. itu Pak, kalau di kami umat Islam, kalau Allah kami yang mengatakan manusia itu ibaratkan hewan ternak, itu wajar karena Tuhan yang berbicara. Tapi kalau Bapak mengatakan kami binatang, saya nih seorang anak manusia, anak orang tua saya yang dihidupkan dengan cara baik, dihargai di keluarga, bahkan keluarga saya respect dengan saya. Saya nggak kenal Bapak, Bapak nggak kenal saya. Tiba-tiba Bapak saya katakan saya binatang loh. Menurut Bapak itu bermoral nggak? Begini Bu. Kalau bentar dulu. Kalau kita bicara moralitas nih, bentar dulu. Maaf nih, saya tersinggung nih. Saya ibu dengar dulu. Saya tanya ibu dengar dulu. Dalam dengar agama dulu. Bapak, saya tanya dulu, bentar dulu Bang satu ya, Abang belum diajak ngomong loh. Jangan Abang ikut-ikutan nggak bermoral juga nih. Menghujat tidak pernah merasakan tersinggung. Nanti kita bahas. Anda belum diajak bicara. Diajak bicara kok ikut, nggak sopan banget nih orang nih. Bapak saya tanya. Saya tidak mengatakan Bapak menghujat. Kalau di agama Bapak dikatakan itu bermoral ya nggak masalah. Kita tahu bagaimana moralitas agama Kristen. Yang saya tanya adalah, saya dengar dulu gimana Bapak mengerti. Kita belum masuk ke ranah diskusi lagi nih, karena saya meluruskan ini. Kalau di agama Islam, kalau di agama Islam, ketika Allah yang menyamakan manusia dengan hewan ternak, itu wajar karena Allah pemilik segala makhluk. Pertanyaan saya adalah, kalau di agama Kristen, manusia satu mengatakan manusia lain itu sama dengan binatang, itu bermoral atau tidak di agama Kristen? Biar kita tahu moralitas Kristen nih, silakan. Ibu, betul. Kalau kami menghujat manusia dengan manusia, kami rasa itu bermoral. Oke, yang terima kami kasih. takut itu, rekam, teman-teman. Yang kami takut itu sang pencipta. Anak Allah itu karena berkuasa, tapi manusia dengan manusia biasa saja. Tuhan kalian juga kalian katakan binatang kok. Kami punya Yesus saja bilang anjing dengan babi jangan kasih pengertian sama mereka. Benar. Baik, teman-teman perhatikan ya. Jangan kasih mutiara, jangan kasih mutiara. Iya nggak apa. Jangan kasih mutiara sama anjing dengan. Iya nggak apa-apa. Kami kan kita jujur, santai. Nanti sebis justru loh, di Pak. sini Sebis nanti, Pak. Anda sebis bukan setruk lagi, sebis nanti Anda, Pak ya. Iya, bukan setruk, Pak. Bukan setruk nanti sebis, Pak. Anda sebis. Sabar ya, sabar pelan. Dengar baik-baik teman-teman. Kalau dalam agama Islam,
Kalau Jangan Allah buang yang mutiara mengatakan, sama anjing dengan aduh, babi, karena mereka tidak bermoral. Mengerti? saya lagi ngomong. Jangan buang mutiara Santai, kepada anjing Pace. dengan babi, Santai, karena mereka Pace. tidak bermoral. Pace santai. Berarti menurut Bapak seluruh umat Islam itu kami anjing tidak dan babi. pusing. Tahu, Menurut hujat Bapak- manusia kami anggap itu Bapak- bermoral. Menurut Bapak, Ibu, Bapak saya tanya supaya baik-baik dia nih. bisa versikan, kembalikan dia punya sikap. Iya, saya tahu ajaran Iya. Bapak begitu. Jadi menurut Bapak seluruh umat Islam itu termasuk Pak Prabowo anjing. Anjing juga, Masya Allah, keren banget. karena dia tidak bermoral. Dia tidak bermoral. Pak Prabowo, Supaya kau tahu. maaf. Oh, Bapak rekam, Prabowo, Gue maaf ya. menggiring. kasih tahu dia juga anjing. Pak Prabowo, Bapak Yang ini record. mengatakan, ya silakan direkod teman-teman, direkam. Pak sekali lagi katakan, menurut ajaran Bapak seluruh umat Islam itu binatang, termasuk Pak Prabowo. Silakan Pak, ulangi lagi Pak, biar kami tahu Yang bagaimana masuk ajaran Anda. Islam itu juga anjing, karena apa? Mereka tidak bermoral. Oke. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman jangan ditiru ya. Kalau Oke, siap, yaudah. ber- Turunkan berpengetahuan karena ini moral. orang ini sudah menghujat ya. Kita tidak Dialah mau manusia, fasilitas orang seperti kami menghujat. punya Biar Tuhan saya Yesus. ngomong. Turunkan. Jangan buang Turunkan J. Oke. Aduh. Enggak usah, Ya, enggak usah. silakan. Oke, saya ngomong. Dengarkan baik-baik. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam yang menonton, seluruh umat Kristiani yang menonton. Kita punya rekamannya. Live ini di-live-kan langsung di YouTube saya. Itu kenapa dari awal saya selalu mengajak yang diskusi itu adalah orang yang mengerti, yang diskusi adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang mantap, agar tidak terjadi penistaan seperti ini. Saudara kita tadi dari agama Kristen, dari daerah Papua. Fotonya kalian bisa lihat, akunnya bisa kalian sepil, kalian bisa cari tahu. Dengan terang-terangan mengatakan mewakili agamanya karena dia mengaku sebagai Kristen. Karena saya tanya ajaran Bapak, bukan pendapat Bapak tentang ajaran yang Bapak imati. Saya bertanya pendapat Bapak tentang ajaran Bapak. Dia mengutip ayat, jangan memberikan mutiara ke dalam mulut dogi dan guguk dan juga B2. Maka saya tanya, jadi menurut Bapak apakah seluruh umat Islam itu adalah B2 dan dogi? Maka Bapak tadi mengatakan, betul, yang masuk Islam adalah anjuang. Pak Prabowo gimana? Anjuang. Maka mohon maaf kita tidak bisa lanjutkan diskusi dengan orang ini, karena orang ini memiliki narasi kebencian dengan doktrin agama. Ingat, orang ini menggunakan doktrin agama dengan narasi kebencian, karena dalam stigma dia seluruh umat Islam itu sama dengan binatang. Saya sudah disclaim dari awal, kalau Tuhan yang mengatakan itu, lebay lu. urusan gue dong. Gue mau lebay kayak urusannya sama lu apa? Lu siapa ya? Ya, lu ada urusan di sini kan? Panjang sudah. Nggak bisa, saya Diskusi lah. harus perpanjang. Biar orang nggak, tenang dulu. Jangan atur saya. Kalian tidak punya hak atur saya kecuali kalian suami saya loh. Kalian tidak berhak atur saya kecuali kalian punya kontribusi dalam hidup saya. Di sini room Islam. Di Komal ini segala kuasa telah diberikan kepada saya. Bahkan saya tuan di Komal ini. Saya bisa turunkan siapa yang saya kehendaki, bisa naikkan siapa yang saya kehendaki. Jangan Paham ya? Baperan, jangan baperan lah. Bukan masalah baper. Saya punya perasaan. Kau yang gak punya perasaan. Kau yang gak baperan terserah. Aku punya perasaan. Ketika presidenku dihujat, agamaku dihujat, aku wajar punya perasaan marah. Tahu kau? Kalau kau tenang presidenmu dikatakan binatang, urusan kau. Prabowo itu presidenku. Paham kau? Presidenku itu beragama Islam. Presidenku dalam agamaku wajib aku turuti dan aku hormati. Paham kalian? Wajar gak aku marah kalau presidenku dikatakan binatang? Wajar. Kalau kalian gak marah presiden kalian dikatain binatang, ya terserah kalian, urusan kalian. Aku gak terima presidenku dikatain binatang gara-gara dia beragama Islam. Karena artinya kalian menampakkan bahwa agama kalian, menurut si orang tadi ya, menurut oknum tadi ya, bahwa dia percaya agamanya mengajarkan untuk menganggap orang di luar Kristen itu binatang. Termasuk Pak Prabowo, bahkan ditegaskan. Saya tanya Pak Prabowo juga karena dia Muslim, dia katakan iya. Saya tidak terima karena ini presiden kita, satu. Yang kedua, ini agama kita, kedua. Kalau Tuhan yang mengatakan, itu kita maklumi sebagai ranah teologi. Tapi kalau orang yang mengatakan, apa kredibilitasmu mengatakan orang lain binatang?
Validasinya apa? Itu loh. Jadi jangan kalian atur-atur saya memperpanjang ini justru harus diperpanjang supaya tidak ada lagi orang-orang sembarangan bicara tentang agama di Komal Publik. Oke, udah ya, kita sapa tamu dulu. Saya tambah ya, nih. Bapak Bentar ya. saya. Iya, kita sapa dulu. Nanti sabar J, biar ditambah sama yang Muslim dulu, sama Gus Adam juga kalau mau nambah-nambah. Oke, silakan. Jadi Silakan, gini. Om Bayu. Kalau kita berbicara moral, lebih sungguh bermoral agama Islam. Bagaimana mungkin Anda membenarkan di agama Anda lebih bermoral sementara Tuhan Anda bunuh? Moralnya di mana? Gak ada moralnya. Bagaimana mungkin agama Anda itu punya moral sementara Tuhan Anda dibunuh, ditombak, diludahi, Anda ini dijingkrak-jingkrak di gereja? Anda katakan haleluya, haleluya, haleluya. Moralnya di mana? Gak ada moralnya sama sekali. Jadi jangan berbicara moral kepada agama Islam. Gak mungkin. Anda itu tidak punya moral. Yesus ditombak, diludahi, ditombak, dicambuk. Anda itu bersukaria di dalam gereja. Dan Anda malahkan, Anda ini berbahagia Yesus itu mati terkutuk, digantung di tiang salib, dibunuh. Mana moral Anda di dalam sisi agama? Nggak ada. Ya. Orang Yahudi dan orang Romawi, bukan orang Nanti Kristen. ditanggapi Bang. Nanti ditanggapi setelah orang lain selesai bicara. Kita kan debat kusir, kalau orang belum selesai Anda sudah potong. Anda dikasih kesempatan bicara kok nanti. Setiap orang di sini akan Lanjut, disuruh yang berbicara nanti kok. Ya silakan yang Islam yang lain, yang mana yang mau menanggapi. Gus Adam juga boleh, silakan. Terkait masalah membinatang-binatangkan orang, itu sebenarnya tidak diperbolehkan baik dari agama manapun. Kalau di dalam agama Islam itu sudah jelas, Rasulullah mengatakan apabila ada orang yang membinatangkan manusia, maka suatu saat di akhirat kelak Allah akan menunjukkan kepada dia dan menarik dia, lihatlah itu manusia yang kau binatang-binatangkan. Apakah itu berbentuk hewan apa bagaimana? Kenapa engkau membinatangkan ciptaanku? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah dalam hadis qudsinya seperti itu. Monggo yang lain. Oke, saya bacakan surat Al-Hujurat ayat ke-11 ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain. Boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, jangan kamu mencela orang lain. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasik sesudah iman. Nah, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Kalau Yesus mengatakan perempuan Samaria itu binatang, dalam teologi Kristen itu masih dimaklumi, dia Tuhan. Ya, kita tidak mempermasalahkan Yesus mengatakan orang lain sebagai binatang. Yang saya tanya, apakah orang Kristen mengatakan orang di luar Kristen itu binatang, itu bermoralkah? Biar kita tahu bagaimana moralitas dalam agama Kristen. Itu yang kita tahu. Agar apa? Kenapa kita harus tahu hal ini, teman-teman? Karena umat Islam tidak akan pernah tahu kalau tidak adanya penjelasan dari umat Kristen sendiri. Bagaimana kalian mau tahu coba? Ternyata ngapain? Saya contohnya, saya datang ke rumah bapak tadi sebagai Kristen. Ngapain saya berkunjung ke rumah dia? Orang dia menganggap saya binatang kok. Jadi kan saya tahu sekarang. Supaya lebih berhati-hati. Bagaimana saya bisa hadir ke tempat orang yang aku ajaran kasih, ternyata di otak dia mengatakan bahwa saya hewan ternak. Saya binatang. Bahkan disetarakan dengan ANJIN. Kalau Al-Quran katakan mereka seperti hewan ternak, itu Allah. Allah berhak atas makhluknya. Bukan Allah yang ditanya, tapi kita yang ditanya. Itu loh. Nah, silakan disapa aja. Udah ada Pak Saifuddin nih, katanya mau diskusi sama saya sama Tante Mary nih. Kenapa kabarnya kok nggak jadi nih? Silakan J, dikonfirmasi J. Atau yang lain mungkin Pak Saifuddin. Abi Saifuddin dibuka camnya dong. Biar ganteng ya, nggak ketulungannya itu Dibuka dong kelihatan. camnya, kita kan mau lihat gitu loh. Ini baru sholat subuh saya. Sholat subuh, ngapain sholat subuh?
Loh, terserah saya lah. Lu deh. Kok kamu ngatur-ngatur sih? Bukan kan nanya, emang di Kristen ada sholat subuh? Ah, Abi ada-ada aja bikin geli. Gimana sih, Bi? Abi mah lucu ya. Abi mah lucu. Abi buka cam dong. Malam Biar kita lihat. Rafa Ode. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abi udah, nanti kita ngobrol jangan sosok Islam. Abi udah Kristen Abi. Ingat Abi, Tuhan Abi ada Yesus ya. Kita baca yang lain nih. Mana mulainya Pak? Ya udah. Saya mau sholat subuh. Apa sih? Ya udah nanti. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mampir sebentar, kamu. Diskusi aja, diskusi. Apa yang di Enggak. Jangan cuma sebentar. Sama Abi Saipudin ini saya ada jadwal Bang Dewa. Rencananya mau diskusi dua arah. Sorry, saya ada telepon. Ih Abi mah ghosting juga. Aku mah digosting dulu sama orang Kristen, diajak debat sama Kiamat, aku ditinggal sama Kiamat. Diajak debat sama Justin Edo, nggak jadi. Abi juga begitu ninggalin gue. Apakah semenakutkan itu aku dengan data-data aku? Udah selesai. Buka dong camnya. Bentar dulu Pak Mika. Ini dia wajah murtad. Gitu wajah murtad boleh. Kalau wajah mu'alaf gimana? Ayo kita lihat wajah mu'alaf dong. Lihat wajah mu'alaf dong. Itu Bang Jay. Bang Jay bukan webcam Jay. Apa urusannya saya dengan mu'alaf? Gue kan lagi nggak apa-apa dong. Kalau wajah murtadin ini pemirsa ya, wajah murtadin nih. Kalau wajah mu'alaf nih yang di bawah. Iya di bawah. Iya. Jadi gimana Abi? Jadi kita diskusi hari Rabu. Nggak tahu. Saya naik juga karena kamu dengar dari bawah tadi. Sekarang aja tuh diskusinya. Hewan-hewanin. Nggak apa-apa, mau lawan saya juga nggak apa-apa. Teruskan diskusi kayak begini. Supaya Indonesia berarti Abi sepakat kalau di agama Kristen itu ngata-ngatain orang dogi sama guguk itu bermoral dalam Kristen. Boleh, biarin aja. Sudah divalidasi sama pendetanya ya guys, emang gitu ajarannya guys. Kalau mau kacau lu pulang lu. Jangan bikin rusuh dari sono, lu pulang. Berarti enggak, bentar. Sekali lagi saya tekankan ya. Teman-teman perhatikan. Jemaatnya tadi bilang bahwa dalam agama Kristen ngata-ngatain orang lain sebagai binatang itu bermoral. Pendetanya yang juga murtadin yang berilmu konon katanya nih, yang ditakuti katanya sama alam barzah nih ya, konon katanya nih. Ternyata juga membolehkan. Itu ajaran Yesus emang begitu, bahwa orang Kristen tuh boleh ngata-ngatain orang Islam dogi gitu. Gitu aja ditanya, ngapain nanya begitu? Apakah Yesus begitu? Iya elah. Abi kan katanya Abi pendeta, Abi. Sebagai pendeta kasih. Kalau sebagai pendeta kasih dong edukasi yang ilmiah sama jemaatnya. Katakan benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Nah itu apa tuh baik itu. Yaudah, saya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta silakan. Abi Saipudin nongkrong di sini aja ya. Kalau menghujat, nah kita cabut bulunya ya. Lawan saya aja nggak apa-apa. Nih lawan saya sama aja Bang nggak Dewa apa-apa. nanti sama Bang Dewa di Hatuha. Kawan-kawan di tap-tap layar kawan-kawan. Jangan lupa love oranye dan di follow narasumber kita di atas biar diskusinya enak. Terima kasih. Itu di belakang dulu ya saya kita diskusi. Ayo kita diskusi. Live dulu. Enggak. Jangan kabur, di sini aja. Takut. Yang turun monyet tuh. Yang turun monyet. Saya itu rasanya nggak pernah takut deh. Ayo kita diskusi, ambil tema. Misalkan Dewa aja, Dia sama Dewa aja. Ayo boleh kita diskusi aja. Tidak pernah takut. Ternyata di dalam Kristen itu. Tunggu dulu, ada Yesus datang ini, ada Yesus datang, tunggu dulu. Yesus aja diskusi ayo. Ayo. Hati-hati koma aja, hati-hati koma. Mau bahas apa bebas, terserah. Jaga-jaga aja. Mau bahas apa bebas. Gak usah terlalu banyak. Kawan-kawan di tap layarnya kawan-kawan. Kalau nggak gini aja Bi, itu di belakang ada pohon cemara ya? Ada pohon cemara ya? Iya. Kita tahu bahwa yang namanya merayakan Natal itu
dominan banget dengan yang namanya pohon cemara. Ya. Kan cemara itu nggak ada hubungannya sama Yesus. Kenapa yang didandanin itu, yang diberikan lampu itu bukannya kandang domba, malah pohon cemara yang nggak ada hubungan. Mestinya kandang gitu kambing ya? dong. Iya. Iya. Terus apa urusan kamu? Lah, sekarang kita hubungannya apa cemara sama Yesus? Nah, Hubungannya apa urusannya dengan kamu, mulut kamu, begitu. Loh, kita otak bertanya kamu apa loh. urusannya gitu. Kita bertanya di sini. Urusan otak kamu dengan agama kamu apa urusannya? Lah, kita di sini kan diskusi. Kenapa Nggak usah yang dirayakan diskusi. pada saat urusan otak kamu dengan mulut Kalau kamu, mau diskusi, dengan kita kamu, diskusi. dengan kitab suci kamu, nggak ada urusannya. mau diskusi atau enggak? Bukan Hah? masalah itu. Pakai mulutmu, pakai otakmu. Baik, kita diskusi, ambil tema. berakal. Ambil tema Apa kita. urusannya dengan pohon cemara? Apa Justru urusannya? yang kita bingung, umat muslim di sini bingung ya. Dengerin Pada saat baik-baik ya. gantian dong, mengambil gantian. topik kok ngomong urusan cemara segala. Apa urusannya dengan bulan bintang? Apa Baik. urusannya dengan hewan-hewan? Baik. Dengan nabi Sekarang yang cabul? Wih, mulai ente. Wih, janganlah kayak gitu. Nggak boleh. Ya Kayak Nabi gitu. cabul sallallahu alaihi Ente nggak bisa wasallam. diskusi. Makanya saya turun ber. Ya, ente takut bukan? Kalau takut ngomong dong. Habis turun. Kalau takut ngomong ya. Kalau nggak bisa diskusi bilang ya. Nggak bisa diskusi ya. Ayo, Kasihan ente nggak bisa diskusi. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan urusan begini-begini kamu kait-kaitkan. Loh, Apa sih saya urusannya? bertanya. Ngapain Yesus itu ditanya? dilahirkan di kandang domba, betul? Kenapa pada saat itu Natal? kabur monyet, Mereka yang turun yang turun babi. Dul komeng. Artinya, Yang turun babi. Saya hanya mau naik karena Rifa, bukan kamu. Dul Saya komeng. nantang diskusi, ayo. Ngapain diskusi? Udahlah, kamu pasti kalah ini. Nggak apa-apa. Internet Silakan ambil tema. menghancurkan agama kamu, Dul komeng. Silakan ambil tema apa yang ente kuasai, gua ngikutin. Dengerin. Silakan. Cari aja di Google, banyak itu Debat, soal ya, pencemaran. tidak ada guna. Kamu sudah kalah dengan internet, menghancurkan nabi kamu itu. Sudah kebuka semua kelakuan nabi kamu itu. Yang mana kelakuan yang mana? Seperti ente pernah memfitnah kepada kami kalau Nabi Muhammad itu pernah bersetubuh dengan kambing, betul? Dan ayat itu ternyata ayat palsu. Ayat itu ayat palsu. Hadis itu hadis palsu, betul? Betul tidak? Kambing dulu. Nah, ente yang salah di situ. Ente yang salah. Pada saat ente membawa yang namanya satu hadis, ternyata hadis itu adalah hadis palsu. Kami sudah membantah. Ada hadis palsu. Sudah membantah. Jelas itu. Oh, saya yang kamu naik ke yang atas ngaku waktu ya. itu Berarti sama kamu Farhan. ngaku ya, ngaku, Betul ya? ngaku. Betul ya? Ente Ngaku. mengatakan Nabi Muhammad bersetubuh Nabinya dengan kambing, begitu sama betul? embe. Tetapi ternyata pada saat kami cross check itu ternyata bukan. Hadisnya mengenai soal hadis haji. Betul ya? Bukan. Kamu kok cross check gimana? Internet sudah membuka Yang namanya semua. Kamu hadis, malu. kami diberikan yang namanya satu Tapi kamu ilmu, satu beragama barometer, kambing ya? di mana kami bisa menentukan hadis itu sahih, hasan ataupun Rifa, palsu. Rifa, Dan Rifa, ternyata hadis yang ente katakan itu adalah hadis palsu buatan CP, betul? Betul? Ngaku tidak? Buatan CP apa? Hah? Ngaku Mana tidak? ada buatan CP? Tidak ngaku CP ente. hidupnya kapan? Saya sudah Nabimu bantah itu. hidupnya sama kambing. Saya sudah bantah. Bahkan kalau saya mau menghujat Nabimu Rebel hidupnya sama kambing. 1928, Terus apa Rebel lagi? 1928 itu mengatakan Yesus colok-colok keledai. Dia setubuh Yesus mayat colok-colok dalam keledai. kubur. Martin Luther Namanya mengatakan Fatimah. bukan beliau. Ente salah. Martin Luther mengatakan kalau Yesus itu melakukan yang namanya perzinahan di sumur sebanyak 3 kali. Turun aja, saya Itu turun Martin Luther. saja. Yang turun Pokoknya monyet, sudah yang turun monyet, yang turun monyet, yang turun monyet, ya. Monyetnya turun, nggak asik lu.